Sebenarnya itu Mbak Enda dulu kita bisnis bareng, terus punya tabungan bareng. Ya udah deh sampai sekarang. Jadi memang sosial media tuh penting banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast NTB Mall. Dan kali ini cukup berbeda. Bintang tamunya atau pembicaranya ini spesial banget. Siapakah dia? Pasti semua udah tahu ya. Hemas Tirta. Hai guys, assalamualaikum semuanya. Biasanya kalian ngelihat wajah ini di acara nikahan orang ya, tapi kali ini berbeda. Hai semuanya sahabat-sahabat UMKM. Kali ini Hemas Tirta datang spesial di NTB Mall untuk berbagi cerita atau pengalaman dia bermain sosial media. Kalian pasti penasaran kan ya? Hemas Tirta seorang MC terkenal di NTB, seorang influencer dan ternyata Hemas Tirta juga seorang entrepreneur. Jadi sahabat UKM wajib tonton podcast ini sampai akhir ya. So, gimana kabarnya Hemas Tirta? Alhamdulillah sampai sekarang sehat walafiat dan yang paling penting bahagia. Bahagia ya. Lagi sibuk apa nih Hemas? Kalau kesibukan masih seperti biasa sih Mbak Indah, nge-MC tetap alhamdulillah tiap weekend sudah mulai lagi setelah pandemi yang memporak-porandakan kita semua. Tapi sekarang alhamdulillah udah mulai ada jadwal beberapa dan untuk endorsement juga alhamdulillah. Terus juga ya Kinara Sunset segera akan buka guys. Terus juga Sasak Mike alhamdulillah pariwisata udah mulai meningkat sekarang. Ya luar biasa ya. Apalagi besok Maret kita udah menjelang MotoGP ya. Ini gak sabar banget itu Mbak Indah. By the way guys, aku sudah mengosongkan tanggal 18 sampai 20 ya. 20 sampai 20 untuk skip tidak nge-MC karena aku mau nonton MotoGP. Aku malah khawatirnya bukan nonton MotoGP Bu Hem. Selama 3 hari takutnya dikontrak jadi MC di sana untuk acara-acara. Semoga. Jadi Bu Hem, talking about social media. Yes. Udah berapa lama nih main sosial media? Kalau aku main sosial media, kalau sosial media kan bukan hanya Instagram ya yang ada di kepala kita, tapi dari Facebook. Terus kalau dulu tuh ada Friendster. Pernah dengar Friendster ya Mbak Indah? Bu Hem, aku dapat jodoh dari Friendster. Serius? Aku nikah sama suamiku ini dari Friendster. Aku dulu tuh main, by the way, dari ada Friendster, terus Facebook, terus ke Instagram, memang semua udah aku jelajahin semua. Jelajahin ya. Kalau Dan dari tahunnya kayaknya dari aku SMP kalau Iya, emang Friendster juga udah dari lama ya. Tapi menurut Bu Hem yang paling impact ke kehidupan Bu Hem nih sosial media yang mana? Kalau yang paling memberikan dampak terutama untuk masalah pekerjaan ya, itu di Facebook dan juga di Instagram. Dan menurut Bu Hem seberapa penting sih sosial media sekarang ini? Penting banget kalau masalah sosial media, apalagi sekarang tuh udah dunia 4.0 kalau bahasa kerennya ya kan, di era globalisasi itu semua tuh bisa kita dapetin guys, cuman hanya satu klik aja, satu genggaman aja, lapar tinggal ngeklik, apa-apa tinggal ngeklik. Jadi kayak hidup tuh lebih dipermudah banget. Jadi sosial media tuh penting juga, khususnya bukan cuma untuk strategi marketing, tapi juga untuk personal branding. Kita harus punya kekuatan dalam diri kita sendiri, Mbak Indah. Karena memang apalagi untuk di dunia master of ceremony ya, MC, dari aku di Surabaya dulu itu banyak orang ngiranya aku tuh ikut manajemen. Jadi alhamdulillah dulu karirku di Surabaya, kalau orang banyak yang bilang kok nggak lama ya udah jadi TV presenter, udah siaran, terus udah MC kesana kemari. Banyak orang yang ngira aku tuh ikut sebuah manajemen Mbak Indah. Padahal aku tuh nggak pernah ikut manajemen sama sekali. Semua job yang aku dapetin, baik itu besar kecil, semua dapetnya dari Instagram. Wow, keren banget ya the power of Jadi tanpa Instagram. fotografi guys. Ya bener-bener ya. Lebih hemat jatuhnya ya Bu Hem ya. Serius. Jadi ketika dulu banget Mbak Indah, kita flashback lagi ya. Aku tuh main Instagram tuh sering upload lah tentang kehidupan aku sehari-hari, tentang pekerjaan aku. Kalau bahasa yang orang kayak gitu tuh tentang aku memamerkan apa yang aku punya, itu bukan karena
baru-baru ini atau followers yang udah sekian seperti yang teman-teman bilang, tapi dari dulu banget, dari followers tuh yang istilahnya nggak seberapa. Buhem, aku follower Buhem sejak Buhem sebelum jadi influencer top seperti sekarang loh. Iya, jadi aku tuh udah ngikutin kehidupan Buhem sejak memang pure jadi MC. Iya betul. Gitu. Jadi memang personal branding itu harus kita bangun, malah bagusnya itu sebelum kita menjadi seperti yang dikenal orang sekarang ini Mbak Indah. Jadi dulu tuh kalau banyak orang yang dalam tanda kutip mau hujat gitu ya, aku tuh udah ngerasain di momen-momen itu, sering-seringnya upload, apalagi dulu kalau aku upload tuh Mbak Indah selalu pakai hashtag banyak-banyak. Iya. Tapi itu kata kunci loh sebenarnya. Serius. Itu tuh dulu MC Madiun, MC Surabaya, MC mana. Dan itu ternyata yang mempertemukan aku dengan berbagai vendor, berbagai klien. Ketika aku ketemu sama klien, sorry Mbak, Mas, Pak, Bu, tahu saya dari mana ya, kenal saya dari mana? Saya dapat dari Instagram, saya cari hashtag MC ini. Ternyata itu. Wow, berarti keywordnya adalah jangan sepelekan yang namanya hashtag. Betul. Jadi buat teman-teman yang punya usaha pun ya, kalau bisa setiap postingan harus ada hashtagnya untuk memudahkan searching itu tadi ya. Betul, karena orang-orang yang awam apalagi yang belum pernah mengenal kita, tahu rekam jejak, tahu sebuah kata top record dari mana sih kalau enggak kita punya kata kunci kayak gitu. Betul banget Buhem. Buhem sekarang aku lihat perkembangan ya. Aku udah follow Buhem dari pure MC sampai sekarang jadi salah satu influencer topnya NTB sih. Keren banget. Amin. Dan sekarang udah berapa nih kira-kira? Udah nge-BA-in berapa brand nih kira-kira nih? Kalau untuk bulan ini Putri ada berapa BA nih? Ada kurang lebih 10 ya. brand ambassador. Wow, habis ini kan 11 ya Buhem ya. Udah on progress di 11 habis ini bulan Januari awal. Oke, tantangannya apa Buhem? Kalau tantangannya, kalau ya benar sih kata pepatah Mbak Indah, semakin tinggi pohon itu ternyata semakin kencang anginnya. Tapi kalau untuk sekarang ini kita harus pintar-pintar untuk atur jadwal, karena semakin banyak yang memiliki kontrak kerja sama kita juga harus pintar-pintar buat membagi waktu kita. Apalagi kan aku kerjanya bukan cuman nge-review sebuah produk aja kan. Pekerjaan utama aku tetap ngurus anak, ngurus suami di rumah, jadi ibu rumah tangga. Terus juga beberapa usaha sudah mulai jalan, nge-MC juga itu sih. Jadi keren banget harus pintar-pintar ngatur waktunya. Kalau sebenarnya kalau sesuatu yang pengen aku kerjakan sekarang adalah ingin membelah diriku. Tapi keren banget. Dia caranya membelah diri itu dengan dia split tim guys. Yes. Jadi Mas Tirta itu udah punya tim manajemen. Itulah kenapa BA sampai 10 brand itu kalau menurutku kayak bener-bener bisa bagi waktu ya. Serius, gitu ya. Indah, itu tuh membuat aku sendiri tuh kayak tiap hari tuh nggak tiada hari tanpa sibuk gitu loh. Jadi tiada hari tanpa nggak sibuk. Jadi sibuk terus, tiap hari kita keliling terus. Jadi kalau kontrak BA itu kan memang ada kontraknya di mana kita harus visit ke store ya. Ada jadwalnya. Dan 10 itu memang membuat kita lalu lalang ke sana kemari. Belum lagi nanti kalau ada salah satu brand itu yang mengharuskan kita untuk live shopping. Oke. Gitu. Tapi at the point bahwa akhirnya waktumu dipakai untuk hal-hal yang produktif ya. Amin. Ya, masih muda udah produktif gitu. Jadi keren banget Bu Hemas. Cerita tentang sosial media, setiap orang kan pasti punya ya pengalaman buruk gitu. Gak mungkin Bu Hemas juga dapat untung-untungnya doang, enak-enaknya doang di sosial media. Pastilah ada cerita buruknya. Bisa berbagi nggak Bu Hem? Pernah nggak dapat cerita buruk tentang bermain sosial media? Kalau cerita buruk tentang bermain sosial media sebenarnya banyak banget ya, apalagi kita kan perempuan Mbak Indah. Jadi perempuan tuh lebih banyak main ke perasaan ya kan. Jadi kalau ada apa sedikit sensitif. Nah, tapi mulai dari sana kita juga belajar untuk lebih bijak lagi mengelola sosial media. Agar apa? Agar followers yang kita punya atau teman-teman online yang kita punya tidak meniru hal-hal yang negatif dari kita. Karena kalau perempuan tuh kadang hati kita sensitif dikit, update status. Gak dipungkiri, aku sendiri pun juga pernah berada di posisi seperti itu. Sama aku juga ya, manusiawi ya. Tapi kembali lagi, kalau ada yang negur, ada yang ngeritik, ya jangan gampang sakit hati, jangan gampang ke-trigger kayak gitu. Intinya satu ya, nggak boleh baper di sosmed ya. Baper. Jadi Mbak Indah, kita tuh sebagai manusia nggak bisa sih kita untuk melarang orang
untuk memberikan ketikan apapun di laman sosial media kita, apalagi melarang orang untuk membicarakan kita. Tapi yang jelas kita punya dua telinga untuk menutup telinga kita. That's the point ya. Sama-sama sih, aku juga masih belajar Bu Hem ya. Yes, betul. Sama-sama kita belajar untuk bijak bersosial media ya. Oke Bu Hem, lanjut lebih dalam nih cerita tentang bisnis. Karena saya tahu Bu Hem juga punya bisnis ya, yang dikelola juga penting untuk di sosial media. Coba dong Bu Hem ceritakan pengalamannya mengelola bisnis dan perjalanannya bermain sosial media bisnis. Kalau untuk di bisnis sih, untuk yang aku kelola beberapa, salah satunya ada Kinara Sunset. Terus juga dulu aku, Mbak Indah, sebelum aku nge-review kayak gini, aku emang MC udah dari dulu. Tapi kalau udah jualan juga udah dari dulu. Sampai kita punya tabungan sebelum nikah tuh dari jualan. Jualan apa? Jualan tas rotan. Wow. Jadi aku sama Pak Don tuh jualan tas rotan buat nabung nikah ceritanya. Dan alhamdulillah dulu tuh belum banyak orang yang jualan tas rotan, Mbak Indah. Jadi Pak Don tuh yang di sini istilahnya yang cari produsen tas rotan. Aku yang jualan dari Surabaya karena kita masih LDR kan. Iya. Kita jualan dari Instagram dan alhamdulillah sampai kita bisa ekspor ke Belgia, ke Malaysia, kemana-mana. Dan ya itulah yang membuat kita menikah. Udah punya tabungan sama-sama. Kalau putus kan udah nggak bisa. Jadi cintaku bergantung di bisnis juga ya akhirnya ya. Itu yang menjodohkan Madiun Lombok itu sebenarnya itu Mbak Indah, dulu kita bisnis bareng, terus punya tabungan bareng. Ya udah deh sampai sekarang. Jadi memang sosial media tuh penting banget. Penting banget ya. Bu Hem boleh kasih bocoran nggak strategi ke depan untuk Kinara nih yang mau buka, dan kaitannya dengan sosial media, kira-kira mau apa yang dilakukan Bu Hem untuk Kinara? Kalau untuk strategi yang sekarang, karena memang saya sama suami kan punya kesibukan masing-masing yang nggak cuman itu aja Mbak Indah. Jadi punya kesibukan banyak. Jadi ya salah satu strategi langkah yang saya gunakan untuk kedepannya adalah jangan eman untuk meng-hire tim itu, karena kebanyakan dari teman-teman semuanya mungkin yang punya usaha tapi juga ngantor. Iya, Ya betul, kan? Banyak. betul. Terus yang punya usaha tapi juga punya kerjaan yang lainnya. Jangan segan, jangan juga eman untuk mengeluarkan budgeting sendiri untuk meng-hire orang. Karena itu penting banget agar apa? Agar pikiran kita ini kayak lebih longgar, lebih bisa terpecah gitu loh Mbak Indah. Karena sejujurnya kalau mecah suatu konsep yang ada di pikiran kita tuh, kalau nggak ada yang segera merealisasikan, ya ide tuh hanya sebuah ide. Sekalipun ide kamu bagus, itu hanya akan menjadi sebuah ide kalau nggak ada yang eksekusi gitu. Bener Bu Hem. Jadi kalau kita lihat bisnis media itu kan pada akhirnya adalah bisnis masa depan ya. Betul. Kalau kita dirasa memang belum mampu, belum ahli, mungkin kita bisa belajar atau kita bisa meng-hire orang. Betul. Sama kayak yang akan Bu Hem lakukan itu, karena memang itu adalah kebutuhan kita ya untuk kedepannya. Nah, yang terakhir nih Bu Hem, pesan untuk sahabat UKM yang lagi nonton podcast ini, kira-kira bisa nggak menyampaikan pesan untuk sahabat UKM dalam kaitannya tentang sosial media? Tentang sosial media, kalau menurut aku pribadi, teman-teman semuanya, sekalipun itu adalah pelaku bisnis yang baru lahir mungkin, Mbak Emas kan enak, udah punya power, Mbak Emas kan enak, udah punya follower sekian guys. Sebenarnya ya, untuk strategi marketing yang aku jalankan dari dulu sebelum aku seperti sekarang ini adalah yang pertama, jangan gengsi. Posting aja jualannya sebanyak mungkin biar dunia ini tahu apa potensi yang kalian punyai. Karena Mbak Indah, jualan aja terus, jangan gengsi untuk menawarkan ke sana kemari. Karena ya itu tadi, segala sesuatu itu tidak ada yang pernah mengkhianati apa yang kita tanam. Kayak gitu. Jadi kalaupun ada orang yang bilang, ih barang kamu ini kemahalan, kayak gini-gini ada yang lebih murah dari tempat lain, ya anggap, jangan baper, sekali lagi, anggap itu hanyalah orang-orang yang memang bukan kita. Pasar. Benar, Okay. karena rezeki sekali lagi tidak akan pernah tertukar. Jangan males posting, kata kuncinya ya. Jadi teman-teman harus konsisten posting, karena kita tidak tahu seperti apa bisnis kita ke depannya. Tapi satu kata kuncinya adalah bisnis media adalah bisnis masa depan. Teman-teman jangan lupakan itu. So thank you banget buat Hemas Tirta udah mau sharing ke NTB Mall. Thank you. Kita tunggu prestasi-prestasi selanjutnya. Amin, Sukses amin. terus buat Hemas Tirta, anak muda milenial NTB. So teman-teman jangan lupa tonton podcast NTB Mall selanjutnya dan sampai jumpa.
NTB Mall, best choice of local brand from local to global.